Kayak tapi kita satu jiwa banget sama Pak Nurdin Halid. Berarti kan dia mengajukan Soeharto Pahlawan di 2004. Iya. Masih hidup dong berarti kan. Iya. Ya apa salahnya kita? Kami Jokowi Mengajukan Jokowi bisa juga dong. Spiritnya mirip. Tapi konteksnya waktu itu belum ada undang-undang yang kemudian dapat menjadi 2009. Iya, belum ada undang-undang yang kemudian melegitimasi bahwa ada kebijakan gelar pahlawan itu harus diberikan kepada orang yang meninggal. Kan lagi-lagi undang-undang bukan halangan untuk Indonesia. Betul. Tabrak-tabrak masuk aja. Tabrak masuk. 2045 Hijriah boleh lah Pak Harto jadi pahlawan di situ ya mungkin boleh. Pak Jokowi dulu. Pak Harto tuh bisa sampai di pembicaraan kali ini tuh adalah bukti kalau mamanya negara ini tuh tidak terlalu peduli lah dengan masalah HAM sebenarnya kan. Banyak sekali rekam jejak berdarah pada saat pemerintahannya di era Orde Baru gitu. Body count-nya Henry Kissinger itu kan masih di atasnya Pak Harto gitu loh. Oh iya. Jadi setidaknya kita harus nunggu yang body count-nya paling banyak tuh dikasih gelar pahlawan dulu. Lagi ramai juga kan sekarang ada film Joko Anwar yang pengguna di Bukbuli. Iya. Itu skala horor dengan Joko dan Anwar yang lain. Iya. Oh, Anwar. Joko Widodo sama Anwar Usman. Donald Trump gak kepikiran tuh ngasih national hero ke Kissinger. Yang paling possible dia ngasih national hero ke Elon Musk. Makanya sama kayak kita Kementerian Kegelapan mengusungnya Pak Jokowi. Kita menyiapkan Danantara Pictures sih. Iya. Oke, itu Cinematic Universe Danantara Simen. Pakai AI, jangan lupa harus pakai AI. seperti mandat Gibran ya. Iya. Gibran dan Ghibli sama-sama Itu gitu. tuh sama-sama AI. Karena presidennya adalah mantan menantu gitu. Kemarin Titi Soeharto juga ulang tahun diucapin. Kalau gini, kalau mamanya Pak kan dia sudah ngomong sendiri kan waktu 2019 ya waktu itu ya Bung Firdi dia bilang kayak saya bukan diktator, saya bukan pelanggar HAM tapi menurut dia kan. Tapi setidaknya dia udah ngomong. Beda kan sama Pak Harto. Saya diktator saya Pak Harto, semua orang udah tahu. Halo warga, balik lagi di Ngegas, Ngeritik Negara bareng Kontras. Kali ini edisi yang sangat spesial karena biasanya kita cuma sendirian nge-review komentar, nge-review statement, nge-review kebijakan dari pemerintah. Tapi kali ini ada pihak pemerintah sendiri nih yang datang ke kantor kita, kantor Kontras, untuk nyampein gagasannya yang sangat out of the box, yang juga lagi nyaingin satu gagasan yang juga lagi berkembang, yakni penobatan Soeharto, Presiden kedua Indonesia sebagai pahlawan nasional, yang semakin marak, ramai belakangan, yang akan dilawan sama gagasan dari teman-teman Kementerian Kegelapan. Satu kementerian yang juga eksis di pemerintahan Prabowo Gibran. Apa aja alasan ada di baliknya dan sebagainya, kita akan dengerin langsung dari, ada dua teman kita dari Kementerian Kegelapan, ada menterinya sendiri, ada Bung Rindra Danantara, dan juga Bung Ervin sebagai staf sus. Bung Firdi dari staf sus Kementerian Kegelapan. Tapi disclaimer dulu, kalau di kami tuh tidak ada visi misi status. Adanya visi misi Menteri Kegelapan. Menteri Kegelapan. Ya, ini karena ikut aja. Karena menganut Jokowisme yang Iya, jelas. menteri ya. Betul. Dan visi-misi nggak guna juga sebenarnya. Kenapa? Oke. Iya, kan cuma kertas doang, nggak dijalani. Kalau kami menjiwai. Jiwa Jokowi itu tuh di dada saya ada. Kalau dada saya dibuka nih, ada Jokowi. Iya. Dada saya Kayak Jokowi ya. kayak goro-goro tamrin lah ya. Karena visi misinya kemarin dibawa ke red juga ya, sempat ya di Kementerian Kegelapan ya. Iya. Sangat dihayati ya. Hayati kami. Nah, selain itu kita juga udah kedatangan dua teman tentu yang akan menilai bahwa gagasan Soeharto sebagai pahlawan itu gagasan yang sejak ide aja udah sangat ngawur. Apalagi Jokowi sebagai pahlawan yang tentu nanti sebagai syarat dan ketentuannya juga nggak akan terpenuhi. Kalau menurut kawan-kawan kita ada Dimas sebagai koordinator Kontras dan juga Jen dari Gerakan Masyarakat Adil Soeharto atau disingkat GEMAS. Kami Yang- sama jadi saingan ya, satu Gemas, satu Gemoy ya. Itu kalau Gemas kan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, kalau Gemoy Gerakan Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Cintai Jokowi. Iya. Gerakan masyarakat oi. Oi. Biar tipis sama Wota. Iya. Bukan gerakan masyarakat Dan Cintai ibu. Mulyono ya. Mulyadi bisa. Mulyani bisa. Terima kasih. Yang ngasih cash flow Iya, kita, Pak. Terima kasih, terima kasih. Banyak belajar nih kita dari Kita baru pertama teman-teman juga ya di bidang NGO dan antek-antek. Wah, bener. Kami Asing, juga sangat asing. terhormat ya karena ini kami adalah kementerian pertama yang diundang Bersama ke sini. Kontras. Karena kemarin ada satu instansi yang mau mampir tapi cuma lewat sama motret sama ngerekam doang. Oh,
Padahal tinggal lagi kasih survei waktu. mungkin. Lagi survei. Jadi mobilnya mirip-mirip juga kayaknya yang dibawa sama. Jeep ya. Nggak, kami bagian dari mereka. Oh bagian. Kami juga tadi pakai full rider. Kalau tuh ada. Ada. Tapi ya nggak kedengeran aja karena kan kegelapan. Iya. Oke, langsung aja lah ini kita dengerin. Ya. Apa? Karena kita negara demokrasi tentu bisa menghargai pendapat satu sama lain. Kenapa Kementerian Kegelapan akhirnya mencetuskan bahwa yang lebih layak jadi pahlawan nasional tuh Jokowi, Iya. bukan Soeharto di hal ini. Soeharto nanti dulu. Soeharto nanti dulu. Jokowi pahlawanku. Iya, Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu. Gerakan kami itu seperti itu sekarang. Kemarin salah satu caranya dengan mengupload video hidup Jokowi yang dilantangkan oleh Prabowo 3 3 jam. 3 jam. 3 3 jam jam. 26. Kayaknya beda 35 detik dari videonya wawancara yang diupload di media. Iya. Dan para pimpin. Kenapa 3,3 beda 3,35? Karena 3 tambah 5, 8. Hidup Jokowi. 8 itu kan kodenya Pak Prabowo di Twitter. 08 ya. Jadi semua itu ada ininya lah, perhitungannya. Prabowo Met namanya kita. Dan itu sebenarnya kan kenapa 3 jam? Karena di YouTube nggak ada pilihan 3 periode. Iya, betul. Jadi kalau ada pilihannya nggak ada itu. Iya. 3 periode. Ya, hidup Jokowi 3 periode. Gitu loh. Kami dalam rangka ini sih masih pemberkasan untuk masuk letterbox. Iya. Letterbox kalau itu jadi Sinepil bisa review, kontribusi ya. walaupun reviewnya ntar hidup Jokowi itu nggak apa-apa. Dan ada beberapa ini ya, apa bahasa ya? Ada bahasa Italia gitu. Karena kami paham pendukung Jokowi itu dari Berbagai negara. Karena baru dari Kan luar dia negeri kan, hampir- dari, baru dari Vatikan. makanya dikirim untuk ngelayat. Makanya dia juga hampir jadi sekjen PBB kan. Betul. Itu kita harus pakai bahasa-bahasa yang jadi official UN juga. Bahasa dunia. Ya, bahasa dunia. Nah, kalau dari hal-hal substansial lain kira-kira apa yang akhirnya melatar belakangi Bung Rin sama teman-teman Kementerian Kegelapan mendorong Jokowi itu ya Pahlawan. untuk menjadi pahlawan. Silakan Bung Rin. Kalau menurut saya sih karena jasa-jasanya tuh juga nggak main-main. Di beliau ini kan bahkan sudah dia selesai menjabat pun dia masih jadi advisor sampai sekarang. Oke. Jadi advisor di rumahnya orang yang menteri dia dipanggil bos. Iya. Menteri-menterinya. Menteri lain. Anomali lil bahlil. Iya, itu bos. Bos. Terus habis itu Advisornya parental advisor kan? sebenarnya sih ya kalau mamanya parental advisor kan dia udah coba ini anaknya kan, tapi udah ngasih fasilitas lah. Itu udah melakukan. Tapi sekarang kan juga bukan anaknya lagi. Lebih dari itulah dia. Udah beda kartu keluarga. Udah beda kartu keluarga. Terus habis itu kan juga bahkan beliau sebagai mantan tukang kayu makanya disuruh ngelayat Sri Paus kan nih. Memastikan peti kayunya. Iya, kualitasnya Pak Prabowo sudah tuh udah Pak Prabowo tahu. Teologi itu Pak Prabowo ngerti. Iya. Yang jadi tukang kayu itu kan juga sebagai tribute ya. Iya. Jadinya Apalagi ini kemarin ada momen ini juga ya. Ini tokoh Katolik Agung dan Iya. iya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu duit tunggal yang menghargai toleransi lah. Iya. Jadi kalau masih ada gereja yang nggak bisa buka ya nggak tahu juga. Tapi itu udah contoh lah Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menjunjung tinggi toleransi. Makanya dikirim tukang kayu kan. Iya, mantan tukang kayu, latar belakang. Cocok memang. Makanya orang kalau mamanya bertanya, kenapa kok bukan wakilnya, terus habis itu kok bukan menteri luar negeri gitu kan, kok bukan keuskupannya, karena mereka nggak punya latar belakang tukang kayu. Pak Prabowo tuh kita harus melihat di balik itu loh, makanya Pak Jokowi iya udang di balik batunya itu. Tukang kayu identitas yang sangat lekat juga sama identitas di Vatikan. Iya, Vatikan nggak butuh ijazah, berarti kan nggak melanggar apa-apa juga gitu loh. Benar. Dan paling penting adalah ya akhirnya dengan menjadikan Jokowi sebagai pahlawan ini sejalan dengan visinya teman-teman Kementerian Kegelapan bahwa Indonesia gelap untuk menyambut dengan secerah. Indonesia iya. Nah, kalau mamanya di 2045 Hijriah boleh lah Pak Harto jadi pahlawan di situ ya mungkin boleh. Tapi Pak Jokowi dulu. 1100 tahun lagi berarti. Masih 600-an. 100 tahun lagi. Sekarang udah 1400. Kalau mau matematika jelek. Iya, bener. Gak apa-apa. Makanya Prabowo Prabowo mah ya, jadi nanti dulu. Jadi Soeharto nanti dulu. Oke. Apa kelebihan Jokowi dibanding Soeharto kalau menurut Kementerian Kegelapan? Kalau gini, kalau mamanya Pak kan dia sudah ngomong sendiri kan waktu 2019 ya waktu itu ya Bung Firdi dia bilang kayak saya bukan diktator, saya bukan pelanggar HAM, tapi menurut dia kan. Tapi setidaknya dia udah ngomong. Beda kan sama Pak Harto kan. Saya diktator, saya Pak Harto kayak semua orang udah tahu. Itu bukan rahasia umum, jadi pengetahuan umum. Nggak menyangkal soal itu ya. Dan yang terpenting juga di itu dia ngomong juga Bu, saya tidak punya beban masa lalu. Nah, dia punya beban masa depan.
Dia visioner. Visioner. Kami dari Kementerian Pendapat Suka yang visioner sebenarnya. iya, kami itu nggak mau terbebani beban masa lalu. Pak Harto itu kegelapan yang ada di masa lalu. Iya. Kegelapan. Kita pengen fokus ke kegelapan masa kini Dan masa depan. dan masa depan. Itu udah ada apa tuh MBD, Danantara, lagi sih banyak banget lah sampai itu kan Dan- bisa bersaing. Dan kehebatannya adalah Pak Harto waktu dulu untuk supaya berkuasa dia butuh gimana pun juga berpengaruh sekali kan Super Semar ya. Pak Jokowi nggak butuh karena dialah Super Semar itu sendiri. Wow. Iya. Iya, bahkan kan Pak Harto dulu kan Nggak perlu dicari naskah asli Super Semar, nggak perlu iya, dikasih. benar, menjumbalkan Soekarno lewat satu peristiwa kudeta yang sangat besar juga. Iya. Kan saingan sama Holocaust itu kan. Iya. Peristiwa 65 kan. Kalau Pak Jokowi cuman turunnya ke gorong-gorong Tamrin, dapat nih Wahyu ke Prabowo. Dan dipilih secara demokratis lewat Demokrat pemilu di 2014 ya. tidak ada yang bisa. Nah, masalahnya ada satu proses atau satu administrasi nih yang belum terpenuhi Oh belum meninggal. oleh Jokowi. Belum meninggal. Ya Tapi coba kan- mungkin Jen bisa jelasin sebenarnya menurut Undang-Undang 20 2009 tuh soal gelar tanda kehormatan dan tanda jasa segala macam itu apa sih syarat dan cara untuk seseorang warga negara Indonesia bisa jadi pahlawan nih? Ya sebenarnya kalau dilihat dari regulasinya tuh ada 2 regulasi ya di aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan maupun aturan pelaksananya di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Nah sebenarnya ada 2 syarat, syarat umum dan syarat khusus gitu. Nah syarat umum juga ada beberapa hal gitu, ada 5, mulai dari dia harus warga negara Indonesia dan seseorang yang pernah berjuang di wilayah NKRI hingga tidak pernah dipidana berdasarkan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan ancaman paling singkat 5 tahun gitu. Nah syarat khususnya juga ada beberapa. Nah tapi yang terpenting adalah gelar itu kan diberikan oleh seorang presiden kepada seseorang yang telah meninggal dunia atau gugur saat melakukan perjuangan, pengabdian, dharma bakti maupun karya dalam atas nama bangsa dan negara. Nah Pak Jokowi kan belum meninggal dunia gitu. Ya. Kalaupun meninggal dia tetap hidup Jokowi. Iya. Jadi hidup selamanya ya. Ditonton terus kan. Gimana siasat atau manuver-manuver Kementerian Kegelapan untuk mengatasi satu masalah administrasi itu? Ya, saya rasa itu bukan halangan ya kan waktu tabrak-tabrak masuk dia udah melakukan itu kan maksudnya kalau cuman sekedar ganti-ganti ini aturan sih kelihatannya sih dia punya sepele. MK 90 tuh jadi satu contoh. Iya. Kan lagi rame juga kan sekarang ada film Joko Anwar yang pengakuan di Bukbili kan. Iya. Itu skala horor dengan Joko dan Anwar yang lain. Iya. Oh, Anwar Joko Widodo sama Anwar Usman. Usman, iya. Bener-bener. Paman. Joko Anwar gitu ya. Iya. Gabungan internal dan impar itu. Ini nambah teori juga ya. Iya, kalau itu kan 1 juta penonton, ini 93 juta tabrak-tabrak masuk. Oke, sudah juga. Iya kan? 58% orang telah mengalami ini semua. Jadi dalam waktu dekat Undang-Undang GTK tadi 2020-2009 itu akan di Iya, wacana. Tinggal Bisa. calling-calling anaknya Pak Bonyamin itu aja. Iya, mau Ahli hukum. ahli hukum. Iya betul. Nanti dibahasnya apakah di Hotel Fairmont lagi biar anak kontras bisa gedor lagi nanti apa gimana? Kalau di mana ya, kalau kami jadi moderatornya sih di ruko kami aja. Nggak perlu gedor-gedor, masuk aja. Sengaja. Kementerian yang sangat visioner memang dan Welcome. benar ini ya. Iya. Sudah punya kantor sebelum apa namanya Pelantikan. pemerintah memberikan yang Iya. dikeluhkan oleh Natalis Pigai misalkan. Efisiensi gitu-gitu. Apa yang mau diefisiensi dari 0 APBN kan? Iya, kami nolak APBN. 0 APBN. Benar-benar. Sip. Iya. Jadi Jen udah jelasin tuh teman-teman kalau ada ganjalan tapi bukan halangan berarti buat Kementerian Kegelapan untuk bisa segera membuat Jokowi bisa menjadi pahlawan nasional. Iya. Mungkin kita ke Dimas dulu nih untuk ngasih lagi kisi-kisi ke teman-teman Kementerian Kegelapan kenapa akhirnya jangan Soeharto dulu nih yang jadi presiden. Memang kenapa sih Jadi pahlawan. Oh iya, jadi presiden udah ya. Udah. Udah 30 tahun udah Mantunya kenyang, kan udah sekarang. mati juga ya nggak bisa juga sebagai pahlawan nasional. Kenapa sih? Benar. Sebenarnya kan Soeharto itu ya secara badaninya kan sudah meninggal ya. Badaninya. Tapi idenya itu masih mengurat akar tuh di sejarah Indonesia gitu. Terbukti kemudian kan pemerintahan hari ini berusaha menghidupkan kembali kan kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Ya mungkin Kementerian Kegelapan berapa kali mengangkat itu. Misalnya makan bergizi gratis dulu juga di zaman Orde Baru juga ada usulan atau kebijakan swasembada pangan.
yang itu juga digaung-gaungkan gitu kan. Lalu kemudian ada kebijakan militerisme gitu kan. Swasembada lebih mirip food estate sih Food estate, ya betul. aku Ya. paling Jokowisme di sini nih. Bisa aku koreksi. Tapi kan kemudian batu atau lanjutannya ketahanan pangan itu akan dipakai juga untuk membiayai CTA-nya ya. Betul, salah satu KPI juga. KPI-nya. MBG kan. Nah, terus juga ada kebijakan-kebijakan pembangunan yang mirip sebenarnya dengan prototipe kebijakan-kebijakan di zaman Jokowi dan juga zaman Prabowo sekarang gitu kan. Nah, jadi gagasan untuk kemudian mendorong wacana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto itu sebenarnya menghidupkan kembali ide-ide Orde Baru. Yang itu sebenarnya udah nggak sejalan, nggak kompatibel lah ya dengan demokrasi, nilai demokrasi yang diperjuangkan ketika 98. Jadi ketika mahasiswa dan juga masyarakat sipil itu turun ke jalan untuk kemudian mendorong Soeharto lengser, salah satu yang coba untuk didorong bukan cuma melengsarkan Soehartonya, tapi juga ide dan kebijakannya. Nah sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang mirip sekali dengan kebijakan Orde Baru. Nah itu menurutku jadi salah satu kenapa kemudian kita harus menghalau pemberian gelar pahlawan ini. Kenapa? Karena ketika misalnya gelar pahlawan ini diberikan kepada Soeharto, otomatis Indonesia itu mengafirmasi bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ketika reformasi itu semuanya disangkal tuh. Nah, apalagi Prabowo jadi presiden. Prabowo jadi presiden itu Udah pernah nasib salah kontras satu ke depan. puncaknya gitu kan. Yang kedua juga memberikan satu nuansa bahwa Indonesia itu ternyata cukup permisif, cukup apa ya, mudah kompromi lah ya, meskipun kita Mudah tahu lupa lah juga ya. orang-orang Indonesia itu kan mudah kompromi gitu kan, mudah lupa apa segala macam, kompromi dengan satu apa namanya itu nilai-nilai yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai bangsa. Apa itu nilai korupsi nepotisme misalnya, atau abai atau kompromi terhadap kejahatan kemanusiaan yang mengiringi 32 tahun perjalanan pemerintahannya Soeharto gitu kan. Jadi jangan kemudian dibaca bahwa Soeharto ini diberikan gelar pahlawan hanya sebatas ininya, badanianya atau figurnya aja. Tapi juga yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kebijakan yang mengiringi selama 32 tahun. Oke, sesuatu yang dibingkai dengan satu nama yang masih mengakar juga sampai sekarang, Orde Baru ya. Baru Yang di pantat-pantat truk tuh piye enak zaman Kuto. Kuto itu Kuto. kan. Iya, Yang masih terus mengakar sampai sekarang ya. betul. Benar-benar. Mungkin Jen bisa nambahin juga, Jen, kenapa akhirnya gemas nih gerakan masyarakat sipil adili Soeharto, merasa bahwa Soeharto akan selalu tidak pantas ya, karena kan kalau kita tracking tuh bahkan dia sebelum mati pun Nurdin Halid nih, si koruptor gula itu yang gila ya, PSSI. sebelum Iya, tahun PSSI sebelum itu udah bilang sejak Munas Golkar tahun 2004, dulu Prabowo masih anggota Golkar tahun itu, udah tercetus tuh bahwa Soeharto adalah pahlawan nasional, yang akhirnya berlanjut sampai Soeharto udah meninggal di tahun 2008 dan sebagainya. Kenapa nih kita harus menentang satu ide yang akan kembali membawa Indonesia menjadi semakin gelap ke depannya? Ya sebenarnya sih Soeharto tadi udah disampaikan oleh Bang Dimas gitu ya, banyak sekali rekam jejak berdarah pada saat pemerintahannya di era Orde Baru gitu. Bahkan kalau misalkan kita bisa lihat, setidaknya ada dua kasus yang hari ini masih menjadi rekam jejak berdarah bagi pemerintahan Soeharto, yaitu pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di era Orde Baru maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, pertama terkait dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, itu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sudah menetapkan setidaknya ada 9 kasus yang ditetapkan sebagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Kasus 65, kasus Tanjung Priuk, kasus Salang Sari, penembakan misterius, penghilangan orang secara paksa, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian ada Rumah Gedong dan Posatis juga, terus ada kasus Mei 98. Sedangkan dan Jokowi juga- tragedi Kanjuruhan aja Iya. ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM kan, jadi masih relatif bersih ya? Atau gimana nih kalau Saya jawab di lain waktu. persis kayak jawaban Jokowi terhadap press conference Kanjuruhan? Iya. Jokowi sebenarnya sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Nah itu soal rekam jejak pelanggaran beratnya gitu. Kemudian ya kita tahu gitu bahwa Orde Baru banyak sekali meneteskan darah gitu, banyak sekali korbannya, jutaan bahkan ya di kasus 65 dan kasus-kasus lainnya gitu, dari 65 sampai 98, dari Aceh sampai Papua gitu. Belum lagi juga Soeharto ini tidak hanya menjadi simbol otoritarian Orde Baru, juga menjadi simbol praktik impunitas yang masih mengakar sampai sekarang, atau kekebalan hukum yang kita tahu ya Soeharto dan kroni-kroninya tidak pernah diadili gitu di pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad hoc gitu. Terus juga
di zaman Soeharto banyak sekali pemberedelan terhadap kebebasan pers, serikat buruh, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi juga Soeharto pernah diadili gitu ya, disangkakan kasus korupsi dan sudah pernah ikut persidangan juga, meskipun tahun 2006 Kejaksaan Agung itu menghentikan perkaranya secara sepihak gitu. Ada surat keterangan penghentian perkara gitu di tahun 2006. Tapi akhir kata ya Soeharto tidak pernah dipidana dalam kasus korupsi, tidak membuktikan juga bahwa ya Soeharto tidak benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Ya dia juga punya rekam jejak korupsi. Dan bahkan ya terakhir yang paling mengerikan, Soeharto ini juga pernah diberikan ini ya gelar sebagai presiden terkorup abad ke-20 oleh UN ODC atau United Nation on Office Drugs and Crimes gitu, bersama Bank Dunia dalam laporan dalam laporan stolen asset gitu. Nah, berdasarkan rekam jejak begitu kan kita bisa mempertanyakan gitu kepada bangsa ini, bagaimana bisa gitu seseorang yang punya rekam jejak berdarah merampas nyawa rakyat sebegitu masif kemudian ingin diberikan gelar pahlawan. Dan bagaimana bisa juga seseorang yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya maupun kroni-kroninya dan menindas rakyat itu mau diberikan gelar pahlawan. Karena terakhir kan Kejaksaan Agung di tahun 2000 sudah ini ya menyelidiki bahwa setidaknya ada 7 yayasan Soeharto yang kemudian itu juga ada aliran dana gelap dan sewenang-wenang untuk memperkaya diri dan golongannya gitu. Gimana nih teman-teman Merdeka 8 tadi dapat data kan bahwa Soeharto sangat parah dan fatal, peringkat pertama tuh, ranking 1 untuk urusan korupsi presiden di Tapi abad sebelum 20. ini tadi kan Mas Jali juga udah elaborasi nih soal Nurdin Halid. Aku tertarik nih karena aku juga anak bola juga. Oh, oke. Itu salah satu yang membawa kita ke era kegelapan di sepak bola juga kan, Pak Nurdin Halid ini. Benar. Kayaknya tapi kita satu jiwa banget sama Pak Nurdin Halid. Berarti kan dia mengajukan Soeharto pahlawan di 2004. Iya. Masih hidup dong berarti kan? Iya. Ya apa salahnya? Apa salahnya kita? Kami Jokowi Mengajukan Jokowi bisa juga dong. Spiritnya mirip. Spiritnya mirip. Tapi konteksnya waktu itu belum ada undang-undang yang kemudian dapat menjadi 2009. Iya, belum ada undang-undang yang kemudian melegitimasi bahwa ada kebijakan gelar pahlawan itu harus diberikan kepada orang yang meninggal. Jadi kan lagi-lagi undang-undang bukan halangan untuk Indonesia. Betul. Tabrak-tabrak masuk aja. Tabrak masuk. Dan kalau misalkan Soeharto sudah diberikan predikat sebagai pemimpin terkorup abad ke-20, nah Jokowi baru masuk nominasinya Posisi arti. Baru nominasi. Nah, Baru nominasi kan belum menang. Iya. Makanya itu Soeharto nanti dulu itu. Soeharto nanti Kalau kami tetap Soeharto nanti dulu. Karena ya itu tadi pertimbangannya terlalu banyak gitu. Sekarang dimulai dari nama jalan dulu mungkin bisa. Nama jalan Nama ya. jalan dulu Sebenarnya pelan-pelan. kan sudah ada kan nama restoran kan. Oh ayam ya. Oh iya. Oh iya. itu kan Soeharti buat Soeharto. Iya. Setan nih. Iya. Nama jalan. Tapi kayak jalan apa ya, Bu? Kayak kalau Cendana sih kayaknya jangan terlalu ikonik, Bu. Terlalu ikonik. Udah ada. Terlalu ikonik. Apa, Bu, kira-kira? Nggak harus ada yang diganti. Harus ada yang diganti. Harus ada. Karena Kira-kira apa, Bu? Gini kan. Pak Harto tuh bisa sampai di pembicaraan kali ini tuh adalah bukti kalau mamanya negara ini tuh tidak terlalu peduli lah dengan masalah HAM sebenarnya kan. Masih bisa ada pembicaraan seperti ini. Nah, menurut saya sih langsung jangan ragu aja, maksudnya semakin dipertegas aja gitu loh, di jalannya di mana itu di sekitar istana. Jadi Pak Harto. Oh, Medan Merdeka Selatan. Apa? Medan Merdeka Selatan. Medan maksudnya. Merdeka Selatan. Utara ya? Tahu lah yang maksudnya yang Utara apa selatan? pokoknya yang biasa buat aksi yang nggak pernah didatengin Pak Jokowi itu lah. Langsung aja depan situ. Jadi langsung simbol tuh Jalan Soeharto gitu. Di Jalan Soeharto di situ tuh. Step by step dulu ya. Step by step itu dulu. Kalau itu ternyata entah gimana caranya masih bisa diterima, boleh kita ngomong lagi. Habis itu. Jadi di situ taruhnya maksudnya jadi itu kan juga menunjukkan kalau mamanya ya negara ini langsung nunjukin aja gitu loh. Kami itu sebenarnya sama masalah HAM tuh nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi rakyat juga tahu ekspektasinya ke negara tuh seperti apa gitu. Jangan lip service aja ya. Iya, kan kan. lip service punya Jokowi kan. Oh iya dong, kayak gitu kan, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Udah langsung aja gitu loh. Aja Jalan Medan Merdeka itulah yang entah utara atau selatan saya juga nggak tahu. Ya, Diganti pokoknya. namanya ya. Diganti kan. Step pertama kalau mau Langsung di situ. Menurut saya sih, kami propose langsung di situ. Jangan ragu. jangan ragu. Jadi epic banget tuh ya, Kamisan Langsung. akan setiap Kamis aksi menuntut penuntasan kasus-kasus Soeharto di depan Jalan Soeharto. Nah, iya. Berarti kan poster-poster kalian akan berubah kan? Jalan Soeharto gitu. Iya. Jadi beneran. Konsolidasi di mana? Aduh. Di Jalan Soeharto gitu.
Iya, langsung hadapi. Sisi lainnya akan meningkatkan juga partisipasi perlawanan ya. Iya, mungkin kayak gitu kan, tapi kami hanya memberi saran. Saran aja. Tidak harus dengerin nggak apa-apa. Nggak dengerin nggak apa-apa, juga saran. Biasa kita juga nggak dengerin kan ya kita juga udah terima. APBN aja nggak dapat kan? Kami nggak Tapi kita nggak ada ego sektoral, tidak ada matahari kembar. Iya. Betul. Ini ada satu kesamaan sebenarnya antara Jokowi sama Soeharto ya. Tadi ngebahas soal KKN, Jen. Walaupun beberapa poin dugaan korupsi Jokowi ini lewat tagar-tagar adili Jokowi segala macam ini belum juga bisa nembus penegakan hukum. Tapi dalam konteks KKN kita juga tahu tadi disebutin keluarga Cendana, sedangkan Jokowi punya tuh dinasti Mulyono kan. Dengan bukti misalnya akhirnya Gibran jadi wakil presiden, Anwar Usman ketua MK disodorin jadi ipar ya kan. Kemudian Kaisang jadi ketua umum PSI. Gimana pandangan kontras nih melihat dua hal yang juga jadi kesamaan antara Jokowi dan Prabowo? Apakah akhirnya tertarik dengan proposal yang ditawarkan Kementerian Kegelapan untuk Jokowi dulu aja? Karena kan kontras kan kontra Soeharto bukan kontra Jokowi kan? Betul. Iya, ada di kontraj kalau mau. Musuhnya Jelek banget. Iya, Bukan berpotongan ya. Nah, sebenarnya kalau di kilas balik lagi 2020 itu ada salah satu posternya mahasiswa UI itu yang membandingkan ternyata mukanya Jokowi sama mukanya Soeharto itu mirip. College itu ya di College, ya. Jadi itu pun juga sebenarnya secara track record ya sebagai kepala negara juga punya kemiripan gitu. Karena pertama tadi aku ngomongin soal kebijakan yang mirip gitu ya. Zaman Jokowi mulai banyak pembangunan yang ternyata menyengsarakan masyarakat yang pada akhirnya terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, misalnya konflik Rempang tahun 2023, sorry. Lalu betul 7 September. Lalu di zaman Jokowi juga itu ternyata juga ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, penembakan terhadap 4 orang pemuda di Papua di distrik Paniai, yang itu juga ternyata diwarnai dengan arogansi aparat keamanan pertahanan gitu ya. Jadi ada kesamaan. Bukan cuma kesamaan muka ya, dan juga kesamaan suku sebagai orang-orang Jawa gitu ya. Masalah karena Dimas juga orang Jawa ya. Orang Jawa gitu ya. Jawa. Tapi juga ada kesamaan bagaimana cara untuk kemudian menancapkan kuku dalam proses pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan salah, Jokowi juga tahun 2021 itu juga sempat diisukan untuk melanjutkan lagi periode selanjutnya kan, 3 periode kan. Jadi artinya Jokowi dan Soeharto itu punya fitur yang mirip. Orang kalau sudah ada di kursi kekuasaan gitu ya, kekuasaan tertinggi, dia memang lebih nyaman ya. Power to corrupt. Jadi dia mungkin cenderung nyaman ya. Dan pada akhirnya menurut kami gitu ya, kesamaan Soeharto dan Jokowi, kita melihat bahwa nuansa-nuansa bahwa negara ini siapapun pemimpinnya sampai sekarang gitu ya, masih abai terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu masih besar sekali gitu ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu dilema atau kekhawatiran kita semua, bahwa proses-proses untuk kemudian mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia, bahkan kemudian mengadili kasus-kasus korupsi gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, di zaman Jokowi pelemahan penegakan hukum terhadap korupsi itu kan juga terjadi tahun 2019 dengan revisi undang-undang KPK gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sepertinya Pak Jokowi ini ngebet banget pengen mirip sama Soeharto. Itu yang kemudian membuat kami merasa bahwa ketika wacana gelar pahlawan Soeharto ini berhembus kembali, itu sama juga kemudian di satu sisi gitu ya, sepertinya nggak layak juga itu diberikan kepada Jokowi. Karena Jokowi ini punya keinginan dalam tanda kutip mungkin kayak semacam ambisi gitu ya, menyamai prestasinya Soeharto gitu. Oke, kayaknya kita udah dapat gambaran jelas ya. Akhirnya gimana sosok yang didorong oleh Kementerian Kegelapan Jokowi untuk bisa menjadi pahlawan nasional gitu, dengan akhirnya kemarin merilis video hidup Jokowi yang dilantangkan oleh Prabowo selama 3 jam. Kemudian dengan keterangan-keterangan di podcast ini, ataupun bagaimana Kontras dan Gemas juga menolak gagasan kedua orang itu menjadi pahlawan nasional. Kira-kira ya mungkin terakhir nih, mungkin dari Gemas dan Kontras dulu kali ya. Akhirnya bagaimana caranya publik untuk mencari tahu lebih soal menolak terhadap ide gila ini, untuk akhirnya kita nggak perlu lagi lah nambah pahlawan, kayak ngapain lagi gitu kan. Kayaknya produksi film superhero-nya Joko Anwar aja juga belum nambah kan.
si apa namanya Gundal dan kawan-kawan itu kan. Kita menyiapkan Danantara Pictures sih. Oke, itu Cinematic salah satu. Universe Danantara Siman. Benar. Pakai AI, jangan lupa harus pakai AI. Benar-benar seperti mandat Gibran ya. Iya. Gibran dan Ghibli sama-sama Itu gitu. tuh sama-sama AI. Sama-sama ya. Ya kalau dari kami sebenarnya wacana pemberian gelar pahlawan ini kan sudah hampir 5 kali ya bergulir ya. Dari tahun 2008, 2010, 2014, 2016 dan sekarang 2025 gitu ya. Jadi memang sudah sering sekali wacana gelar pahlawan kepada Soeharto ini dihembuskan. Dan lagi-lagi sepertinya isunya bergulir di seputaran elit-elit memang punya kepentingan politik untuk mendorong supaya Soeharto ini mendapatkan legitimasi lebih sebagai pahlawan nasional gitu kan. Kami beberapa kali gitu ya, Kontras, Gemas dan juga masyarakat sipil lainnya menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada memang tokoh-tokoh yang punya catatan atau rekam jejak sebagai ini figur-figur yang punya catatan korupsi, catatan pelanggaran HAM, perusak lingkungan, bahkan kemudian yang merusak demokrasi gitu ya. Di tahun ini kita memunculkan satu gerakan petisi gitu ya, petisi untuk menolak gelar pahlawan Soeharto yang bisa diakses oleh teman-teman di change.org gitu kan. Dan kami juga sudah melakukan beberapa penolakan. Jadi tahun lalu ketika awal mula kemudian muncul kembali wacana pemberian gelar pahlawan, sebenarnya kan sudah dimulai manuvernya itu dengan penghapusan nama Soeharto di TAP MPR ya. nomor 11 tahun 98. Itu soal arah kebijakan bangsa dalam menanggulangi korupsi nepotisme. Jadi penghapusan nama ini kemudian semakin memberikan jalan yang mulus kepada Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan celakanya hari ini situasi politiknya juga mendukung. Ya, Karena presidennya adalah mantan menantu gitu. Kemarin Titi Soeharto juga ulang tahun diucapin. Itu dan rumornya kan sama Letko Teddy. 14 April. Kebetulan Pak Jali juga. Saya juga Birthday. Zodiak ngerayain bareng di Hotel Fairmont. Selamat. Zodiaknya apa tuh berarti? Aries. Yes. Gimana? Cocok kerja di air berarti. Aries Tatum ya. Waduh. Nah, jadi platform itu dan sebenarnya ya kalau melihat apa yang ada di undang-undang gitu ya, pemberian gelar pahlawan ini juga merupakan kebijakan publik sebenarnya, dan masyarakat juga bisa kemudian meminta partisipasi gitu ya, dan juga seharusnya kewajiban dari negara atau pemerintah membuka keran partisipasi publik supaya dapat mengetahui bagaimana proses-proses pemberian kebijakan pemberian gelar pahlawan sebagai kebijakan publik. Apalagi salah satu kementerian pelaksana utamanya adalah Kementerian Sosial, Iya. yang mana sekarang dijabat oleh Gus Saiful yang punya latar belakang PBNU yang harusnya mau Orde Baru. Betul. Ini lah ya, kencang lah ya. Betul, tolak belakang. Tapi ya pemberian gelar pahlawan ini kan ada 10 nama ya. Salah satunya juga diberikan kepada Gus Dur kan, wacananya kan. Jadi mungkin dalam tanda kutip ya ada riding the wave lah ya, aji mumpung gitu ya. Mungkin ada beberapa nama, ya udah masukin aja Soeharto gitu kan sebagai salah satu kamuflasenya. Nah, jadi mungkin dari situ kita bisa mendorong supaya ke depan arah kebijakan publik itu juga semakin memperhatikan itu tadi, bagaimana perhatian kita atau bagaimana kekhawatiran kita terhadap pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, dan juga kejahatan-kejahatan keuangan negara gitu ya. Jangan sampai kemudian pemberian gelar pahlawan yang kita takutkan gitu ya di sini adalah ini menjadi salah satu cara untuk memutihkan kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Atau nanti jadi inspirasi politisi jadi Jerman, inspirasi. bikin Adolf Hitler jadi pahlawannya Jerman ya. Nah, itu kita juga kepikiran ya, Bung, kayak Iya. bagi kami tuh Pak Harto itu ada juga tuh kenapa ini salah satu alasan Soeharto nanti dulu akan dijelaskan oleh staf saya. Silakan. kayak ini ya nyuruh-nyuruh ini tugas menteri saya gitu. Ada kan dulu itu gitu. Nah, yang lagi ngetes di forum internasional. Jokowi ketom lembong tuh ya. Iya lagi persidangan lah dia. Tapi saya semoga nggak disidangkan kan ya. Jadi tuh bagi kami Pak Harto tuh tokoh sejarah, tokoh kegelapan yang ada di masa lalu. Jadi dia tuh mirip-miripnya sama Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Yang mana kalau kata Antoine Bourdain kan dia kalau kamu ke Kamboja nggak tahu ya ngapain ke Kambojanya, mau gacor atau mau gimana. Dodasko tuh. Kamu kok bocor namanya. Tapi kalau kamu ke Kamboja kamu bakal pengen mukulin Kissinger gitu katanya dengan tanganmu sendiri gitu. Kalau ketemu Soeharto aku salim sih paling. Nah, tapi kita harus samain nih, Pak Harto ini mirip sama Henry Kissinger. Kissinger itu udah meninggal kan, baru di 2023 ya. Nah, dan Donald Trump gak kepikiran tuh ngasih national hero ke Kissinger. Yang paling possible dia ngasih national hero ke Elon Musk. Makanya sama kayak kita Kementerian Kegelapan mengusungnya
Pak Jokowi. Itu. Meskipun syarat administrasinya belum terpenuhi tuh. Gimana buat administrasi? Jokowi. Nggak mungkin karena nanti dulunya juga kan kita harus lihat kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau ibaratnya body count-nya Henry Kissinger itu kan masih di atasnya Pak Harto gitu loh. Oh iya. Nah, jadi setidaknya kita harus nunggu yang body count-nya paling banyak tuh dikasih Body gelar count-nya paling pahlawan banyak dulu. Body count ini jumlah korban ya. Iya, Body count aja. body count iya. Iya, nah, maksudnya sih. Kalau yang dilempengin sama dia. Kalau yang itu kan 3 juta kan menurut Sarwo Edi itu kan. Kalau di hadis riwayat itu perawinya lemah. Iya, Perawinya lemah. iya, iya. Karena bukan langsung dari orangnya kan. Iya, kalau Henry Kissinger kan sudah Kalau terbukti. Henry Kissinger Jadi terbukti. tunggu dia dulu lah. Jadi Dia dulu lah. lawan Amerika. Itu Donald Trump. Baru mungkin Pak Harto boleh lah dipertimbangkan lagi. Kalau Donald Trump punya movement kayak gitu, ya udah gaskan aja. Nah, jadi untuk konteks ini kayaknya Kementerian Kegelapan dan Kontras tuh ada di satu benang merah yang sama ya, yang ini tolak Soeharto untuk jadi pahlawan nasional di tahun 2025 ini ya. Oh, jelas nanti. Jangan sekarang. Nanti. Kalau Sekarang ya. Mas ada yang mau sampein buat teman-teman yang nonton? Iya, kalau Gemas tadi kan juga disampaikan ya sama Bang Dimas ya, udah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto bersama dengan keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia, individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya gitu. Nah, tadi udah disinggung bahwa ada satu modalitas yang dapat dijadikan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 98. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa TAP MPR 11 tahun 98 itu hanya dihapus lewat pernyataannya Bambang Susatyo ya, Bamsud pada tahun 2024 kemarin. Padahal kita tahu sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2002, MPR itu tidak punya kewenangan legislasi lagi gitu. Jadi sudah tidak bisa mengeluarkan produk hukum. Nah, otomatis produk hukum seperti TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu masih berlaku, dan bahkan kalau kita lihat dari buku sosialisasinya MPR ya di tahun 2005, si TAP MPR nomor 11 tahun 98 ini ya dianggap masih punya daya laku, daya ikat gitu untuk tetap masih relevan sebagai praktik negara untuk tetap menjunjung tinggi semangat reformasi terhadap penuntasan kasus kolusi dan nepotisme di Indonesia gitu. Meskipun dalam penghapusan nama Soeharto tahun di TAP MPR 11 tahun 98 di 2024 kemarin itu juga diboncengi dengan penghapusan TAP MPR nama Gus Dur dan Soekarno, tapi perlu diingat juga bahwa sudah ada TAP MPR 1 tahun 2003 yang sudah mengklasifikasikan TAP MPR mana saja yang dianggap masih berlaku. Nah, untuk TAP MPR 11 tahun 98 itu dianggap masih berlaku selama belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya gitu. Sedangkan kalau TAP MPR Gus Dur maupun Soekarno itu memang sudah dianggap tidak berlaku gitu. Nah, itu modalitas yang seharusnya tetap menjadi pertimbangan gitu bagi Kementerian Sosial, Dewan Gelar Tanda Jasa, bahkan Presiden untuk mengusulkan nama Soeharto sebagai pahlawan gitu. Kita juga sudah mengirimkan surat terbuka gitu ke beberapa instansi di 2024 di November gitu ya, 4 November kalau saya tidak salah, itu sudah pernah ada surat terbuka untuk mendorong MPR tidak mengusulkan nama Soeharto menjadi pahlawan. Nah, kemarin setelah ada nama dari Kementerian Sosial, 10 daftar nama itu, kita surati kembali itu Kementerian Sosial lewat Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan kemudian kita mendesak untuk tidak mengusulkan nama Soeharto karena kita merasa ya kalau kita berkaca di pasal 25-nya Undang-Undang GTK, itu kan perlu ada syarat sesuai dengan memiliki integritas moral dan keteladanan, dan bagi kita Soeharto itu tidak punya integritas moral dengan rekam jejak yang begitu berdarah terkait dengan praktik pelanggaran berat hak asasi manusia, terus penyalahgunaan kekuasaan, terus juga terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Dan sekarang kita juga mengajak publik untuk menandatangani petisi untuk tolak Soeharto sebagai pahlawan di bit.ly Soeharto bukan pahlawan dengan S besar gitu. Kayak logonya Kontras. Betul. Ya. Pendeknya gini ya, kalau dibandingkan ya sama dunia Naruto ya. Waduh. Iya kan? Naruto itu ketika ngelawan Akatsuki kan udah kemudian didaulat menjadi pahlawan desa tuh. Itu memang dapat pengakuan Hokage, bukan? sebagai orang yang diakui oleh seluruh warga. Nah,
ini yang kita juga mungkin nggak paham ya, bahwa pemberian gelar pahlawan dalam konteks Indonesia itu kan semuanya hasil dari konstruksi politik. Artinya bukan dari pengakuan seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa masyarakat Indonesia yang mungkin ketika zamannya Soeharto gitu ya, 32 tahun pemerintah, menjadi korban kekerasan negara, korban pembungkaman, korban mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada akhirnya semuanya ter-PHK gitu. Jadi konstruksi pahlawan yang ada di Indonesia itu sendiri sebenarnya juga perlu dipertanyakan. Konstruksi pahlawan seperti apa? Apakah kemudian pahlawan itu hasil dari rekayasa elit gitu ya? Artinya manipulasi sinema ya, atau kepentingan politik golongan gitu kan? Jadi marilah kita kembalikan pahlawan itu sebagaimana kata dari pahlawan atau definisi pahlawan. Itu pahlawan yang memang punya manfaat untuk semua orang gitu kan. Dalam hal ini mungkin ya bisa ambil contoh dari dunia-dunia anime gitu kan. Iya, karena Soeharto tuh kelihatan heroik kayak pahlawan tuh hanya di film-film yang diproduksi rumah-rumah film saat dia menjabat jadi presiden kan. Ada penumpasan pengkhianatan G30 SKI, Janur Kuning ya kan. Jakarta 6. Arsip-arsip Nasional Republik Indonesia gitu. Nah, kalau butuh variasi-variasi lainnya teman-teman juga bisa ngecek atau nonton seriesnya Watchdog nih. Ada series judulnya Langkah Soeharto yang juga dengan jelas, dengan gamblang mengkompilasi gitu. Ada sebenarnya runutan-runutan kalau Soeharto dulu sebenarnya bagian dari tentara yang dibuat oleh Hindia Belanda kan, Kenil dan lain-lain gitu, juga terlibat banyak dalam bisnis militer, kemudian juga dalam pengkhianatan bahkan terhadap mentornya sendiri, Abdul Haris Nasution gitu, dalam menerapkan dui fungsi atau jalan tengah ABRI gitu kan. Nah itu tuh makin banyak sebenarnya alasan buat kita, di samping alasan logis Prabowo apa sih bikin Soeharto jadi presiden kecuali kalau mau comeback kayaknya sama itu Soeharto ya sebagai presiden. Aduh, Soeharto presiden tuh di bawah alam sadar kayaknya. Pahlawan. Bapak kan bisa. Terlalu terngiang-ngiang dia. Kan masuk janji politiknya Prabowo juga pada Iya, saat 2014 ya? Kampanye. Oh, 14 ada. Rapim dengan purnawirawan TNI dan Polri ada di depan Titi Soeharto juga menyampaikan ya dia akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto pada saat janji What a love story itu. Rapimnya di bukit gak? Di gunung itu nggak, yang sambil beli jagung bakar gitu nggak? Nggak ada. Itu kayak tulisan-tulisannya. Ada pengarang, Iya. pengarang fiksi. Kaskus ya, cendolnya sangat banyak. Nobel sastra lah itu. Oke teman-teman, kayaknya udah kita cukupkan aja. Terima kasih banyak Terima kasih. buat waktunya Kementerian Kegelapan, satu-satunya kementerian yang akhirnya mau dengan cara yang baik dan benar datang ke kantor Kontras. Terima kasih. Dan akhirnya Tabayun. serta teman-teman Kontras juga terima di momen kali ini. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk bisa membuat ya hak asasi manusia dan demokrasi masih bisa kita rasakan terus-menerus. Jangan sampai kita vakum untuk rasakan sampai ke Indonesia Emas 2045 Hijriah. ya, yang sangat lama itu. Masih terakhir apa jargonnya? Hidup Jokowi. Kalau mereka punya hidup Jokowi, kita pasti selalu punya jangan diam, lawan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Dim.